Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami dan kami membutuhkan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, yang membuat kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 21 Januari 2021 kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Judulnya adalah hak yang dikembalikan. Hak yang dikembalikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sepertinya bagian firman Tuhan ini fokus kepada perkara yang lazim, perkara yang biasa terjadi atau alami. Tapi baik kalau kita belajar akan hal ini. Jadi kita tidak melulu kepada mukjizat, kita belajar mengenai yang alami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, masalah yang dibicarakan di sini adalah mengenai hak kepemilikan rumah dan ladang. Kita akan melihat 2 bagian atau 2 hal yang berkaitan dengan ayat-ayat ini. Yang pertama adalah kehilangan sesuatu, yakni hak atas rumah dan ladang karena mengikuti anjuran Nabi. Kehilangan sesuatu, yakni hak atas rumah dan ladang karena mengikuti anjuran Nabi. Itu bisa dilihat dari ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita perhatikan saran Nabi di ayat yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Anjuran Nabi di sini adalah supaya pergi karena ada kelaparan di tanah, di tempat tinggal di mana perempuan ini berada. Jadi disuruh pergi karena ada kelaparan. Menariknya bahwa perempuan Sunem ini taat. Perhatikan ayat yang kedua. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya. Lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Taat akan anjuran Nabi, yaitu pergi meninggalkan daerahnya yang dilanda kelaparan. Dan dia pergi sampai ke daerah milik orang Filistin. Selama 7 tahun dikatakan di situ ya. 7 tahun pergi meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke satu daerah yaitu di negeri orang Filistin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu baca ayat 3 dan 6, jelas di sana dikatakan bahwa perempuan Sunem ini kehilangan hak atas rumah dan ladangnya. Ya, ini terjadi, bayangkan saja ya. 7 tahun rumah itu ditinggalkan begitu saja. 7 tahun ladang itu ditinggalkan begitu saja. Sangat mungkin orang berkata bahwa rumah dan ladangnya itu sudah tidak punya tuan lagi, sudah tidak punya pemilik lagi. Maka orang ya dengan keinginannya, dengan kehendaknya, ya meninggali tempat itu, meninggali rumah itu dan mengerjakan ladangnya. Ini hal yang lazim. Nah, 7 tahun tidak ada beritanya kan
Ya orang pasti, ini rumah udah kosong. Rumah sudah tidak ada pemiliknya. Ladang sudah ditinggalkan. Sudah tidak dikerjakan lagi. Jadi pikiran yang lazim kan. Pikiran yang ya terjadi begitu. Karena memang ya biasanya seperti itu. Ya kalau 7 tahun tidak ditinggali ya orang berpikir seperti itu ya wajar lah. Wajar. Makanya di sini dikatakan bahwa perempuan itu kehilangan hak atas rumah dan ladangnya. Itu yang terjadi. Dia kehilangan hak atas rumah dan ladangnya. Tapi perhatikan bagian yang kedua. Sesuatu yang hilang itu, yaitu hak atas rumah dan ladang, dikembalikan. Dikembalikan. Perhatikan ayat yang ke-6. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Menarik ya, menarik bahwa hak kepemilikan atas rumah dan ladang ini dikembalikan. Ada hal yang menarik di sini yaitu bahwa raja yang menolong. Raja yang menolong. Nah, di sini kita lihat sikap baik raja ya. Sikap baik raja sebagai pemimpin. Tidak seperti pelajaran-pelajaran yang kemarin-kemarin. Ini sikapnya baik di sini ya. Sikapnya baik. Tetapi lebih menarik lagi bukan hanya rumahnya dan bukan hanya ladangnya, tetapi hasil ya, hasil dari ladang itu selama ditinggalkan. Di sini dikatakan dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Jadi hasil ladang itu yang dikerjakan oleh orang lain itu kan menghasilkan ya sesuatu. Dan itu harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu. Pulangkanlah. Jadi bukan hanya rumahnya dan bukan hanya ladangnya itu, tetapi hasil. Hasil yang sudah dikeluarkan oleh ladang itu selama 7 tahun. Ini luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, ini perkara yang bukan mujizat ya. Perkara biasa kan. Hak atas rumah dan ladang hilang karena 7 tahun ditinggalkan. Tetapi kemudian dikembalikan. Pertolongan raja karena dia pemimpin. Dia pemimpin. Ya, kita tentu boleh percaya bahwa Tuhan ada bekerja di balik semuanya itu. Tetapi kita lihat ini perkara yang normal. Perkara yang biasa. Tetapi itu menunjukkan bagaimana Tuhan tetap menolong orang yang dikasihinya. Tuhan tetap menolong orang yang dikasihinya dengan mengembalikan sesuatu yang hilang dari dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita kehilangan sesuatu karena melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita kehilangan sesuatu. Atau kita kehilangan sesuatu karena mengikut Tuhan. Kalau Anda mengalami hal ini, jangan putus asa, jangan sedih. Itu hal yang biasa terjadi. Tetapi ingat, Tuhan akan menolong Anda dan mengembalikan hak-hak Anda yang hilang. Ingat, Tuhan sanggup mengembalikan. Jadi ketika Anda melakukan firman Tuhan dan kehilangan mungkin kesenangan, hobi, atau apapun, Tuhan akan mengembalikan hal itu dalam bentuk sukacita bagi Anda, dalam bentuk berkat-berkat yang lain bagi Anda. Jadi Tuhan sanggup mengembalikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, intinya apa di sini? Intinya adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, jangan takut kehilangan sesuatu, apalagi perkara-perkara jasmani. Intinya adalah ketika kita percaya dan mengikut Tuhan dengan setia, jangan takut kehilangan sesuatu, apalagi perkara-perkara jasmani.
Apapun yang hilang dari diri kita, Tuhan sanggup mengembalikan. Karena Tuhan berkenan atas Anda dan saya ketika melakukan firman Tuhan, ketika mengikut Dia dengan tekun dan setia. Tuhan berkenan atas itu. Tuhan berkenan atas Anda dan saya. Maka hak-hak yang hilang itu akan Dia kembalikan. Ingat, Dia sanggup mengembalikan apa yang telah hilang dari Anda dan saya ketika kita melakukan firman Tuhan atau setia mengikut Dia. Jangan khawatir untuk perkara jasmani. Jangan khawatir untuk hal-hal yang hilang dari diri Anda. Karena Tuhan, sekali lagi Tuhan akan mengembalikannya ketika Anda dan saya setia mengikut Dia dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami yakin bahwa hal-hal yang hilang, sesuatu yang hilang dari kami, ketika kami melakukan firman-Mu dengan benar, dan ketika kami mengikut Engkau dengan setia, Engkau sanggup mengembalikannya kembali. Terima kasih atas kekuatan firman ini. Roh Kudus tolong kami, untuk kami bukan hanya merenungkan, tapi melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.